Ada orang yang sekarang menjadi masalah adalah ketika harta suami istri bercampur. Suaminya bekerja, istrinya bekerja. Padahal dalam Islam yang bekerja itu siapa? Suami. Bekerja dalam arti menanggung nafkah. Sah-sah saja istri bekerja. Sebelumnya ini, jadi syarat wajib zakat mal ada 4. Yang ini sudah tadi kita sampaikan. Pertama, yang disimpan berupa emas, perak, uang atau perdagangan. Yang kedua, harta tersebut milkut tam, milik pribadi, dan dia sempurna, tidak harta sengketa, bukan harta gabungan. Yang ketiga, jumlahnya sudah mencapai nisab. Kemudian ada syarat haul. Ini tadi sudah kita singgung. Saya kasih warna merah untuk menjadi perhatian. Disinilah yang menjadi kajian terkait harta gabungan antara suami istri. Apakah wajib dizakati atau tidak? Kalau kita perhatikan di sini, salah satu bagian dari syarat zakat adalah harta tersebut adalah milik pribadi, milkun nafs. Dan yang kedua, dimiliki secara sempurna, milkut tam. Kalau masih ada unsur sengketa milik orang lain, maka dia belum dihitung sampai selesai sengketanya. Dan dalam Islam kita diajarkan oleh Allah, ini prinsip, Pak. Makanya gonogini itu aslinya nggak ada. Makanya prinsipnya ini, harta istri bukan harta suami, harta suami bukan harta istri. Tolong ini dicamkan. Meskipun suami berkewajiban memberikan sebagian hartanya untuk istri sebagai nafkah, di batas itulah istri boleh menikmati harta suami. Sisanya masih menjadi haknya siapa? Sisanya masih menjadi haknya istri. Karena harta istri bukan harta suami, dan harta suami juga sebaliknya bukan harta istri. Ini prinsip. Karena itu ada kalau prinsip yang ada di masyarakat kita, pokoknya semua yang masuk rumah milik bersama ini tidak sesuai syariat. Dan ini yang menyebabkan kadang ada masalah gonogini dan seterusnya, Pak ya. Pokoknya anggere mlebu omah berarti kabeh melu duwe. Belum tentu ya. Islam menghargai kepemilikan. Mereka ini jadi satu keluarga karena diikat pernikahan. Sementara ikatan pernikahan itu sifatnya lazim bagi istri, jaiz bagi suami. Lazim bagi istri artinya mengikat istri, dan dia tidak bisa lepas kecuali dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu yang disebut dengan khulu atau fasakh. Dan yang kedua, jaiz bagi suami. Boleh-boleh saja suami menceraikan istrinya, sehingga akad pernikahan itu bisa putus nggak? Bisa putus. Memungkinkan untuk putus. Maka hubungan kepemilikan bisa hilang ketika akad pernikahannya putus. Karena itulah kalau kita menggunakan prinsip apa yang dimiliki suami milik istri, apa yang masuk ke dalam rumah milik bersama, begitu ikatan pernikahan ini putus, terjadilah kebingungan. Karena itu prinsip semacam ini tidak berlaku dalam Islam. Apa dalil? Apa dalil bahasanya kepemilikan dihargai oleh Allah baik istri maupun suami? Ayat tentang warisan. Kalau suami mati, istri dapat berapa? Ada 2 bagian. Pertama berapa? Seperempat ya, kokean Pak ya. Seperempat kalau tidak punya anak. Terus satunya 1/8 jika punya anak. Kalau bagian suami jika istri mati, setengah jika tidak punya anak, dan 1/4 jika istri punya anak, mayit punya anak. Baik, kalau yang ditinggalkan perabotan, ya perabotannya bagi loro ya. Ini menunjukkan bahasanya milik suami, milik istri dibedakan oleh Allah. Makanya ada warisan milik suami, ada warisan milik istri. Kalau harta yang masuk rumah milik bersama, berarti aturan ini nggak berlaku. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan
baik istri maupun suami masing-masing mendapatkan jatah yang berbeda sesuai dengan kondisi mayit.